Halo, di sini wajib open cam. Ya, wajib open cam. Ibu, kakak, adek. Halo kayak, dek. Salah naik kah? Halo, teman-teman, ini suaraku yang nggak ada atau suara dia nih? Masa suaraku nggak ada? Ada. Gimana, adek? Ntar ya, aku masukin cesan dulu ya. Udah lowbat nih. Sabar. Mas Yonatan Nandar. Sabar. Mas Yonatan. Ya, gimana, dek? Kenapa Ya. Aku ngerasa kamu maksa-maksain. Maksa-maksain gimana? Mau Maksa-maksain gimana, dek? Ya, maksa-maksain gimana? Tentang damai sejahtera itu Islam. Itu Iya, pengertian Islam itu damai sejahtera. oh, jadi kalau shalom itu apa artinya? Makanya saya jelaskan ya, dek ya. Jadi kalau greeting itu Assalamu alaikum. Kalau dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum itu greeting. Tapi di sini itu bukan bentuknya greeting, tetapi ajaran. Makanya Yesus mengatakan Shalom animas irlahem et shalomi. Bukan kalau greeting itu seperti laguan orang Yahudi. Evenus salam alaihem. Evenus salam alaihim, itu greeting. Kalau dalam bahasa Arabnya Assalamualaikum. Tapi kalau bentuknya ajaran itu pakai et shalomi. Ini saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Makanya saya bilang, pendeta mana yang bisa bahasa Ibrani, pendeta mana yang bisa bahasa Ibrani, mari kita adu kemampuan. Bener nggak yang saya katakan nih? Ada lihat nih ya. Dengar. Ini bentuknya, sabar deh ya. Ini nanti sampaikan kepada pendetanya. Makanya masa orang Islam lebih jago daripada pendeta? Orang Islam bisa baca, masa orang Kristen nggak bisa baca? Nih, Shalom animas irlahem. Ini bentuknya bukan greeting. Ada tahu greeting? Contoh, selamat pagi itu greeting. Assalamualaikum, assalamualaikum itu greeting. Di sini bentuknya bukan greeting, tetapi Shalom animas irlahem, ajaran. Ku tinggalkan Islam buat kalian. Di sini sebentar ya, sahabat dek ya. Ini koma kan, ada koma di sini. Et shalomi itu kalau dalam bahasa Arabnya Islami. Kata Yesus, ku berikan ajaran Islam kepada kalian. Et shalomi ani noten lahem. Begitu deh. Udah. Ya, gimana? Tadi kan udah bahasa Ibrani. Terus Ya. tadi udah pakai bahasa Inggris. Terus pakai bahasa Indonesia. Coba kita buka terjemahan bahasa Inggris. Apa? Coba kita buka terjemahan bahasa Inggris. Boleh, ada silakan buka bahasa Inggris. Oke. Tuh dilihat Tadi- itunya ibunya. Bu, adanya lagi belajar agama Islam, Bu. Di belakang ibunya ya. Kata aku mah. Oke, Apa mudah-mudahan ayatnya? mudah-mudahan Ayat apa? anaknya ibu masuk Islam nih, sudah belajar sama saya nih. Insya Allah ya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Cepat ayatnya firmannya biar ku buka dalam bahasa Inggris. Cepat. Ya, masalahnya gini deh. Masalah saya tanya nih. Enggak, bikin Kenapa? dulu. Bikin dulu Iya. firmannya ayatnya berapa? Iya, Cepat. di dalam di Firman dalam yang tadi Yohanes itu ayat apa? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14:27. Oke. Yohanes 14:27. ayat 7. Bukan ayat 7, 27. Yohanes 14 ayat 27. 27. Ya, 27. 20. Oke. Ya. Jesus offering his peace. Nih ya, kita balikkan kameraku, oke? Nah, Boleh, biar boleh, enak boleh, kita boleh. tengoknya. Boleh. Oh, belum terbalik kameraku ya? Oke. Buka kameranya deh, belum dibuka itu. Udah. Ya. John Apa tuh? 14 verse 20. Jangan pakai EA deh. Jangan pakai EA deh, pakai ini kita misalnya apa Bible Hub kayak apa kayak itu EA. Coba di ini. Yang di bawahnya itu biasanya ada, coba. Oke. Misalnya Ini New American Bible Reef. misalnya gini. Ah, nih Bible Ref. Salah, Atau bukan itu. bagaimana? Contoh gini. New American Bible misalnya NIV ke apa kemudian misalnya
KJP, pakai King apa? James Mami Version ya. Boleh silakan mau pakai KJP, mau King pakai James apapun ya, boleh. pakai King James. Iya boleh. Oke? Iya, boleh Oke. silakan. Coba kita baca ya. John 14 Ya. verse 27, right? Oke, King Oke, James yes, I Version, know. ya. Coba baca. Peace I live with you. With you. Ya. Ah. My peace I give unto you. Not Yes. as the world giveth. Give I into you. Let not your heart be troubled, and neither let it be afraid. Lihat Oke, bahasanya. exactly. Peace I live. My Emang peace, peace. damaiku kutinggalkan kepadamu. Not as the world give it. So, karena apa ada kata Islam? Come on. Give me a reason. Oke? Oke. Aku balikkan. Nah, jadi Aduh. jangan terlalu memaksakan kalau itu bahasa Ibrani. Nggak mungkin Inggris. Coba dibuka dulu deh. Pun juga diapakan gitu ya. Oke, sekarang Ade Dipalsukan. coba Ade baca sekarang. Coba Ade baca sekarang. Ini iya ini. Coba apa artinya? Coba dibaca. Yang kenceng deh. Perdamaian. Coba Ade baca nih dari atas. Iya, dari atas Ade baca. Islam dalam bahasa Inggris disebut. Coba. Kenapa? Loh, Islam artinya apa? Islam artinya apa? Islam Nah, dalam macet. bahasa Inggris disebut Islam. Loh, Islam Islam dalam bahasa Inggris disebut Islam. itu apa di sini? Apa? Hanya disebut Islam doang. Apa yang Ini apa ini deh? Kok Ade tiba-tiba nggak bisa baca ini? Apa artinya? Oke, Nah, kita Islam cari itu yang deh. pengertian- Aduh. pengertian Kristen. Oke. Hmm. Kalau masalah itu, ya. Islam loh, Ade katanya tadi damai. Tadi Fis katanya ini deh. Islam dalam bahasa Inggris disebut Islam atau apa di sini Fis ya. Ya, sama dengan Yohanes 14:27, itulah agama Yesus, agama damai, namanya Islam. Iya. Betul. Ya. Ade kan masih muda nih, Ade masih muda, Ade harus jujur. Arti Islam itu damai, makanya Yohanes 14:27 itu artinya adalah kutinggalkan Islam bagi kalian dan kuajarkan Islam, kuberikan ajaran Islam kepada kalian. Cuma diterjemahkan menjadi damai sejahtera. Nah, Aduh, gimana? Mas. Kurang jauh mainnya Mas Nandar. Kok kurang jauh loh? Ade sendiri cari bahasa Inggris, Pak. Tadi Yohanes 14:27 apa bahasa Inggrisnya? Dengerin aku, dengerin. Di ayat mana yang mengatakan di Alkitab saya agama Kristen yang menyelamatkanmu? Di mana? Enggak, kita tidak berbicara itu dulu. Tadi Ade buka bahasa Inggrisnya kan? Apa tuh? Yohanes 14:27 apa Ade artinya? Bahasa Inggrisnya apa? Perdamaian. Kan Ade kan menolak bahasa Ibraninya. Oke, saya wajar. Oke, saya maklumi. Ade menolak bahasa Ibraninya nggak apa-apa. Mungkin Ade belajar bahasa Inggris terus Ade tunjukkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dari Yohanes 14:27 apa tadi? Fish. Peace. Nah, sekarang Islam dalam bahasa Inggris artinya apa? Ya udah, kalau kayak gitu. Damai. Islam Oke, tepuk tangan. Dengar. Kamu kan mau mengatakan Islam itu perdamaian, tapi manusia Islam nggak pernah ada yang berdamai. Satu. Kata siapa? Ya, memang. Coba dulu ceritakan sama aku yang namanya Islam berdamai itu di mana? Di mana bentuk Islam yang berdamai? Contoh aku Islam damai. Damai. Iya. Kalau Islam damai nggak akan ada itu toa masjid bilang jangan pilih pemimpin yang bukan seumat denganmu. Nggak ada yang namanya perangin darahnya halal, nggak ada. Orang Oke. yang suka damai itu nggak gitu. Oke, Ade buka. Baik. Sebut damai, Baik. tapi hidupnya nggak pernah damai sama orang Sekarang, lain. iya. Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi, Yesus yang kita banggakan membawa damai atau tidak? Dia bawa damai. Baca Matius 10 ayat 34 deh. Ada Alkitab Ya nggak? kita bisa.
Ya, Ada Matius dong. 10 ayat 34 dibaca. Matius. Matius 10 ayat 34, apakah betul Yesus membawa damai? Atau dia membawa apa? Coba dibaca. Yang kencang ya, Dek ya. Matius 10 34. Ya, oke. Yesus membawa pemisah, bagaimana mengikut Yesus. Memang Betul. memisahkan orang-orang yang berdosa. Terus dibaca. Yang 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab, lanjutin ya firmannya. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jeder. Barang siapa, dengar. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tahu nggak apa maksud firman ini? Enggak. Nah, kita berfokus tadi yang tadi bilang. Di mana Islam membawa damai? Nah, saya tanya, ayat itu Yesus membawa damai atau Yesus membawa pedang? Dia membawa pedang untuk orang-orang, ya. Makanya dengerin dulu firmannya itu, ya. Dia itu tidak membawa damai ke bumi. Kenapa? Karena kedatangan dia aja ke bumi ini itu menjadi perdebatan. Makanya orang Yahudi menganggap dia itu bukan Tuhan karena dia lahirnya di kandang domba. Enggak, Ya. saya enggak mau Dia itu. bilang, aku datang bukan untuk membawa perdamaian, tetapi Berarti- ajaran Yesus adalah ajaran yang membawa damai. Kasihilah Loh, enggak, musuhmu ini apa nih? sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, coba Ade baca nih. Jangan kamu menyangka, Ade percaya nggak dengan Yesus yang kita cintai? Ade percaya nggak dengan Yesus yang kita sayangi? Yesus sendiri mengatakan kalau dia tidak membawa damai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang, sabar ya Dea ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini lebih lagi mengindikasikan bahwa Yohanes 14:27 artinya bukan ajaran Yesus, karena ajaran Yesus ajaran pedang. Berarti Yesus membawa Dia bukan sampai hanya itu. sekarang nyatakan apa yang dibilang. Tunggu Mas Nandar. Benar Ya. nggak apa yang dibuat Yesus? Firmannya Apa ini tuh? terjadi nggak? Ya Yesus Bahwasanya baik. sampai hari ini dia itu sampai hari ini tetap dipedangin orang loh. Bukan Sampai hari dia ini justru pengikut Yesus itu mau ditiadakan. Justru Yesus yang membawa pedang, Ade, bukan Yesus yang dipedangin. Yesus yang membawa pedang di situ. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Makanya, Ade kan kelas berapa nih, Ade? Masih SMP, SMA atau kelas berapa? SMA. SMA. Dek, penjajah Belanda agamanya Islam atau Kristen? Mana aku tahu. Nah, Aku nggak pecinta Belanda, soalnya mamaku Belanda. oh iya, coba tanya bapak mamanya. Waktu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, apa 3 misinya? Kan saya dulu SD diajari ada 3G. Ada glory, ada gold, ada gospel. Makanya kenapa Papua dijajah oleh Amerika, emasnya diambil, itu misi Kristen, gold. Glory, gospel, gold. Jadi agama apa yang menjajah? Ada enggak agama Islam menjajah? Islam datang ke Indonesia bukan dengan cara pedang, bukan dengan cara penjajahan. Islam datang ke Indonesia dengan jalur perdagangan, bukan dengan membawa pedang. Coba kalau Kristen, Begitu ya. Inggris datang ke Malaysia dengan pedang, Belanda datang ke Indonesia dengan pedang. Berapa banyak nyawa yang gugur, nyawa yang melayang karena penjajahan Kristen ke atas muka bumi. Katolik memberangus Protestan, berapa ribu jiwa yang melayang? 30 juta jiwa melayang ketika Katolik di anatema oleh Martin Luther. 30 juta jiwa Kristen Protestan yang melayang di tangan orang Katolik. Itu sejarah
sejarah bagaimana Kristen menyebarkan agamanya dengan pedang. Iya, memang mungkin caranya dengan perdagangan Islam masuk ke Indonesia ini. Tapi kalau orang yang udah masuk Islam mau keluar dari Islam bisa dibakar hidup-hidup. Enggak ada deh, ada ini. Mana ada. Nah, oke, udah kita jangan bahas itu, nanti sakit deh kalau bahas kalau bahas pedang itu. Bahkan ada tahu nggak kenapa Yesus ditaruh mahkota berduri di atasnya? Ada tahu nggak? Kenapa pemerintahan Pontius Pilatus menaruh mahkota berduri di atas salib Yesus? Ada INRI. Kalau dalam Katolik ada INRI. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kenapa di atas salib Yesus ditulis oleh pemerintahan Pontius Pilatus, inilah Raja orang Yahudi? Ada tahu nggak penyebabnya apa? Tahu apa tidak? Kasih tahu aja lah, biar yang lain tahu mungkin. Oke, Lukas 19:27. Karena Yesus diduga melakukan makar kepada Imperium Romawi. Baca Lukas 19:27. Kenapa ada tulisan inilah Raja orang Yahudi? Kenapa ada mahkota berduri? Karena Yesus bermimpi menjadi raja dan dia melakukan konfrontasi dengan melakukan makar kepada pemerintah yang sah pada saat itu, yaitu Imperium Romawi. Coba Ade baca Lukas 19:27. Lukas 19:27. Lukas 19:27. Iya. Ini tulisan merah nih, ucapan Yesus. Kalau ucapan Paulus tulisannya hitam. Ayat 27. Iya, ini ucapan. Iya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini ucapan Yesus tulisan merah. Makanya kenapa Yesus di atas kepalanya ditaruh mahkota berduri? Karena Yesus mau memberontak Imperium Romawi tapi tidak mampu, tidak tergenapi. Makanya oleh pemerintahan Pontius Pilatus ditaruh mahkota berduri dan diejek di atas kayu salibnya, dikatakan inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kenapa? Kasihan, dulu mau memberontak tapi nggak tergenapi. Tulisan merah itu ucapan Yesus deh. Kenapa Yesus ditaruh mahkota berduri? Karena Yesus mau memberontak Imperium Romawi. Kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Karena orang Yahudi berharap dan menganggap Mesias yang hadir itu yang akan menolong mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Ternyata Mesias yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad. Dialah Mesias yang mampu mengalahkan Romawi dengan Salahuddin Al-Ayyubinya, Muhammad Al-Fatih. Loh, itu benar itu. Coba Ade buka Netflix. Loh, kok bohong? Benar. Hanya orang Islam yang mampu menaklukkan Romawi dengan Mehmed IV, yaitu Muhammad Al-Fatih. Oh. Konstantinopel runtuh itu kan di atas pemerintahan Utsmani. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Itulah Mesias yang mampu menaklukkan kerajaan Romawi. Konstantinopel runtuh itu di atas tangan siapa? Tangan orang Islam. Coba kalau kayak gitu ya. Coba nih ya, makanya ikutin konsep Bible itu ya, jangan comot-comot ya. Kalau memang ya, memang Yesus itu datang sebagai raja loh. Makanya karena apa Yudas itu mengkhianatin Yesus? Karena ekspektasi kok Yudas? Dengar. Makanya kenapa dikatakan apa? Inilah raja orang Yahudi itu. Makanya Mas Nandar, belajarnya tuh jangan belajar comot-comot atuh. Ya? Ya, saya nggak belajar comot-comot. Saya dulu di gereja Mesianik, saya dulu di gereja Advent, saya dulu di gereja banyak. Pilatus aja waktu ngajak ngomong Yesus, dia bilang apa? Tidak kutemukan kesalahan kepadanya. Ya, itu Pontius Pilatus pada saat itu dia adalah yang memegang tahta untuk orang itu dihukum atau tidak dihukum. Ya, di
bilang sama Pontius Pilatus, tidak kutemukan kesalahan kepadanya. Nah, karena dia tidak menemukan kesalahan itu, tapi masyarakat mendesak pada saat itu. Biar Mas tahu, yang masyarakat yang mendesak ini adalah orang-orang yang mendukung si Kayafas. Kayafas itu siapa? Imam-imam. Kok kemana-mana deh. Loh, memang Kemana-mana iya. si Ade ini. Loh, Berarti kenapa Ade memang menolak kemana-mana? ucapan Yesus. Maksudnya Loh, gimana? Ade menolak ucapan Yesus. Oke, sekarang saya tanya, yang menaruh tulisan inilah raja orang Yahudi dan yang menaruh mahkota berduri itu atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Coba. Atas perintah orang-orang pada saat itu orang Romawi. Siapa namanya? Ayo. Orang Bingung. Pontius Pilatus, Dek. Yang menaruh itu di atas pimpinan Pontius Pilatus. Adek, sebentar, sabar dulu, Dek. Sabar dulu, Dek. Sabar dulu, Dek. Sabar dulu, Dek. Adek Katolik atau Protestan? Iya, adek Katolik atau Protestan? Kompromi sama anak SMA loh. Iya, makanya saya anggap sebagai adik saya sendiri, sebagai keponakan, karena adik masih muda gitu kan, masih SMA. Orang keponakan aku aja udah kuliah, berarti ada di bawah itu ya. Nah makanya adik Katolik atau Protestan? Aku karismatik. Oke, coba karismatik ada pengakuan iman rasuli atau enggak? Enggak ada. Jarang sih, tapi ada. Iya ada, tapi kan ada kan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Kholik langit dan bumi. Lanjutkan. Aku nggak tahu karena itu nggak sering disebutkan. Ada, tapi coba Anda lihat tuh, ada di situ. Ya, aku percaya kepada Allah Bapa, Kholik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang mati, dikubur dan bangkit di hari ketiga, yang menderita di atas pemerintahan Pontius Pilatus. Coba baca pengakuan iman rasuli ada di situ. Yang dibilang bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tapi buka dulu firmannya. Oke, sekarang saya tanya, yang menaruh mahkota berduri, yang menaruh mahkota berduri di atas kepala Yesus itu di atas pemerintahan siapa? Jangan bilang Oten modal congor ya. Dari tadi aku bilang mau buka. Enggak, aku enggak. Ini Mas Jonathan yang menaruh mahkota berduri di atas kepalanya Yesus atas perintah siapa? Gak ada diperintahin sama siapa-siapa, Mas. Nggak mungkin dong, kan di atas pemerintahan. Coba dibaca pengakuan iman rasulinya. Adalah prajurit-prajurit yang menyiksa Yesus. Mereka melakukan tindakan sendiri atas perintah atasannya. Pertanyaan aku, yang menangkap Yesus pada saat itu karena Pontius Pilatus atau karena Kayafas? Karena Yesus mau memberontak. Lukas 19:27. Dia bukan yang aku tanya itu, dia ditangkap sama Kayafas atau Pontius Pilatus? Iya, dengar. Yang mau ngajak kerja sama Yudas untuk mengkhianati Yesus siapa? Coba Ade buka Yohanes 18 ayat 1 sampai 45, sorry. Jawab dulu akunya, jawab dulu. Yeah. Yang mengkhianati Yesus dengan bekerja sama dengan Yudas siapa? Iya, Kayafas menyerahkan Yesus ke pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Nah, sudah itu jawabannya deh. Kenapa harus muter-muter dulu? Pontius Pilatus itulah yang berkuasa pada saat itu, di gubernur. Aduh deh, harus muter-muter dulu. Sama nih, ada gubernur, tapi orang ini nih ya gak akan bisa dapat hukuman kalau tidak mengatakan kepada gubernur. Jadi begini Mas, kalau Mas Yonatan mau dijatuhkan ini sama rekan-rekannya Mas Yonatan atau orang-orang, Kayafas itu siapa? Aku tanya. Aduh, malah aku diajarin ini. Aku yang harusnya ngajarin. Tanya aku ajarin biar enggak sesat. udah kita kasih firman, Mas Nandar nggak mau buka men. Jangan bilang Oten model congor, aku bukan modal congor. Ya coba Kayafas siapa coba, kita kasih kesempatan nih, masih muda nih. Dulu sama Mas. Iya siapa Kayafas?
Ya, siapa Kayafas? Selamat kan tahu segalanya. Jawab dulu, Kayafas siapa? Imam, dia imam Yahudi dia. Nah, pertanyaan Bener aku, kan? apa hubungannya imam Yahudi? Iya. Memang dia imam Aku tuh Yahudi, udah tahu benar. deh itu. Iya, makanya aku bilang, imam Yahudi, kenapa dia ingin menjatuhkan Yesus? Malah ini kemana-mana ini. Loh, tadi kan ceritanya kan tentang dibawa ke pemimpinan Pontius Pilatus. Sementara Ya, ini larinya. istrinya Pontius Pilatus mengatakan sama Pontius Pilatus, jangan kau apa-apakan orang suci itu. Ya lain, ini ceritanya kemana-mana nih. Yesus membawa pedang, Yesus memberontak, Yesus ditaruh mahkota berduri karena dia memberontak. Malah kemana-mana. Gak ada, Yesus nggak pernah memberontak. Kalau dia memberontak, waktu dia ditangkap, dia akan lari. Bahkan Loh, prajurit Yesus lari deh. Yesus lari, Yesus lari. Yesus lari deh. Dia menyembuhkan Yesus telinganya. lari. Ya, jangan bilang dia memberontak. Yesus dia nggak lari. memberontak. Yesus Mana lari. Yesus lari? Yesus lari. Mana Yesus lari? Ntar dulu ya, aku ada telepon dulu sebentar ya deh ya. Aku ada telepon ya. Aduh, jangan lari-lari Kakakku ya, telepon. Mas. Ya, kakakku telepon sebentar, sabar. Kakakku telepon ya, sabar dulu. Tenang adek sambil baca-baca dulu atau mau minum dulu silakan. Oke, teleponlah dulu. Sekarang begini ya teman-teman. Selagi Mas Nandarnya lagi callingan, ya jangan dianggap aku tuh mulut besar, ya. Sayangnya cintanya aku, Oten nggak model congor, ya. Yesus disalibkan bukan karena pemberontakan dia. Dia itu terang-terangan mengajarkan tentang Alkitab, ya, tentang firman itu sendiri. Dia berada di rumah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia sampai ditangkap? Dia menyerahkan diri loh, dia berdoa. Dia tahu kalau dia akan dihianati sama Yudas. Jelas firmannya. Gak ada aku muter-muter. Ya, jangan mau tuh. Jadi kalau ada peace katanya Islam, kok nggak usah pakai kata peace dong. Letak aja Islam di situ, ngapain pakai kata peace? Orang sebelum Islam turun itu firman udah ada, kayak mana pula itu Islam? Aku nggak muter-muter teman-teman. Dari mana Islam, kata Islam itu aja keluar di abad keberapa sih? Kok bisa tiba-tiba kata peace itu agama, sementara Yesus saja datang nggak bawa agama? Kalau memang Yesus itu datang ke dunia bawa agama, teman-teman, udah jelas dikatakan, ikutlah agama Kristen. Follow aku karena aku jalan kebenaran dan hidup, karena agama Kristen menyelamatkan. Bukan agama yang dijual sama Yesus. Yang dijual sama Yesus adalah aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia nggak jual agama, nggak usah bilang bacot congor. Makanya baca, jangan cuman modal denger. Ya, nggak pernah aku ngeyel. Aduh, muter-muter. Dari mana peace itu Islam, sementara kedatangan Islam aja di abad keberapa? Aduh, Neng. Sakit kepala Barbie. Kalau tadi orang muslim dibodoh-bodohin, Muhammad adalah utusan Allah paling cepat. Sementara nggak ada cerita Nabi Muhammad itu di perjanjian-perjanjian lama, nama dia nggak ada muncul. Malah dibilang dia utusan. Awas, nabi-nabi palsu. Nah, ya itu jelas sudah dikatakan sama di Bible akan ada yang namanya nabi-nabi palsu, ya. Di Matius 7 ayat 15, berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba tetapi sebenarnya serigala ganas. Serigala ganas, dengerin. Itu di Matius 7 ayat 15, Yesus sudah datang. Dia mengatakan berjaga-jagalah tentang nabi palsu. Apakah Muhammad itu terlebih dahulu daripada Yesus? Hah? Muhammad itu datangnya entah di abad keberapa, eda-eda. Makanya jangan pembodohan publik. Ya. Kalau Paulus itu mengatakan agama Kristen karena memang ada sejarahnya.
Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, arti Kristen yaitu seorang pengikut Kristus. Jadi orang Kristen itu adalah mengikut Kristus, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi jangan bilang kami bukan agama pengikut Paulus. Ya memang Paulus yang menyebarkan tentang pengikut Kristus. Ya, udah, kalau kalian tetap mau mengatakan Muhammad is the best, lakukan sesuai dengan kehendak kalian. Karena memang hati-hati ada nabi palsu. Nggak percaya ada firmannya tentang Matius, tentang ada nabi-nabi palsu. Baca di Matius 7 ayat 15. Nah, kita buka dulu. Ini anak SMA loh yang ngomong ya. Anak SMA. Ya. Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Nih, nah aku kasih kamera belakangku nih. Biar aku nggak dibilang modal congor. Ya, jangan dibilang aku modal congor. Ya, nanti aku dibilang modal congor. Nih. Baca. Tunggu ya, sabar. Kameranya burem. Sabar. Ya, jangan dibilang aku modal congor. Kenapa buram? Sabar. Nanti dibilang aku modal congor. Nih ya, ada nampak jelas nggak nih? Kenapa aku kameraku buram, Cis? Nih ya, Matius 7 ayat 15. Ya, Matius 7 ayat 15. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berpakaian domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Yang buas. Nah, dari buahnya kamu akan mengenal mereka, yaitu buahnya suka cari ribut sama orang, gak pernah kasih salam sama orang. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Gimana pula ajaran yang gak baik bisa mendapat hasil yang baik? Ya, kenapa dengan Paulus? Ada apa dengan Paulus? Paulus penyebar agama Kristen yang memperkenalkan tentang Kristus itu sendiri. Itulah yang ngomong tong kosong nyaring bunyinya itu biasanya karena dia nggak ngerti apa-apa. Masa kalah sama anak SMA? Aduh, sekolahnya usia berapa sih? Anu ceritanya gimana? Kenapa dengan si Anu? Itu gara-gara Yusuf PI bilang si Anu. Perkara nama si Anu kayaknya jadi masalah besar sama kalian. Orang itu nama si orang kok. Kita buka aja ya di firmannya tentang si Anu. Itu pakai versus versus bahasa Inggrisnya. Tuh, ya, dengerin nih. Matius 26 ayat 18, perkara si Anu ya, yang memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan pesan khusus kepada seorang yang disebut si Anu. Ya, masalah si Anu. Si Anu itu siapa? Kita kan nggak nyembah si Anu, kita kan nyembahnya Yesus. Kenapa jadi masalah hidup sih sama tetangga sebelah? Emang kita nyembah si Anu? Aduh, memanglah. Kalau orang-orang yang memperdebatkan yang nggak perlu didebatkan, masalah si Anu pun jadi ribut. Siapa si Anu? Emang si Anu itu yang menjelaskan segala sesuatu?
Kita buka dulu firmannya. Matthew 26 ayat 18. Kita pakai versi bahasa Inggrisnya, King James. Ya, biar kita tahu dulu. Jesus instruction his discipline to go into the city to a specific house. Nah, specific house. Dengar ya. Karena nggak diketahuin orangnya itu siapa, makanya dikatakan di sini. Ya, makanya itu dikatakan di sini si Anu. Makanya dia karena nggak tahu siapa. Kalau orang Indonesia kan kalau nggak tahu siapa itu apa, siapa itu si Anu itu. Nah, itu begitu. Nih ya, tengok Matthew 26 verse 18, okay? Jesus instruction his disciples to go into the city to a specific house. Specific house. Di sini itu nggak ditahui rumah siapa. And tell the owner. Owner itu artinya yang punya rumah. Jadi nggak tahu ini siapa orangnya. Ya, that the teacher say. Ini that the teacher ini adalah guru. Yang dimaksudkan adalah Yesus. Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Jelas di firman Tuhan dikatakan, akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi nggak usah ngawur ngidul. Dah, ya, jadi jangan masalah si Anu diperdebatkan. Kalau di bahasa Inggrisnya aja itu owner dibikin di situ. Aduh, memanglah uclim ini. Bahas itu yang memang pengajarnya, yang dianut siapa. Udahlah, hari ini yang jadi hostnya aku aja. Udah, aku ngasih tahu sama Eda-Eda, ya, sama bapak-bapak yang hari ini nggak tahu Yesus itu siapa. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Dah. Kalau mau tahu baca Bible dari awal, jelas dari nabi awal sampai nabi akhir itu ada. Jangan kayak Al-Quran nggak jelas Adam itu kayak mana, kenapa bisa berbuat dosa, nggak ada. Kemana aja nih orang ngomong? Udah kita lanjut. Bocil nih. Memang bocil. Oke. Apalagi yang mau kita lanjutin? Oke. Gini ya. Yang tadi itu udahlah, lu pasti nyerah ya Dek ya. Kita sekarang bahas kita bahas dulu nyerahnya di mana. Aku nggak nyerah loh, aku nggak nyerah. Oke, nyerahnya coba dibuka. Lukas 19:27. Yesus kan diletakkan mahkota berduri di atasnya. Terus di atas itu ada papan. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Atas perintah siapa papan itu ditulis, dan atas perintah siapa mahkota berduri itu dikenakan di kepala Yesus? Coba cari. Kayak pas. Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan ngarang. Di mana ayatnya? Coba cari dulu. Coba atas perintah siapa Indri itu diletakkan? Coba ada nggak atas dasar kata Pilatus? Yuk. Enggak, dicari dulu. Malah katanya belum selesai. Dicari dulu. Biar adil. Jadi jangan dibilang aku modal congor, oke? Ya silakan dicari. Coba ayatnya dicari atas perintah Pontius Pilatus. Kalau Indri itu dikasih namanya di atas mahkota duri itu atas perintah Pontius Pilatus. Aku cari ayatnya yang dikasih sama Kayapas, oke? Coba. Pemerintah Pontius yang menaruh mahkota berduri di atas kepala Yesus itu, dan tulisan Indri itu atas perintah siapa? Silakan. Ya, Mas cari juga ya. Harus ada kata Pontius Pilatus. Loh, ya silakan. Coba dicari deh. Iya, cari. Google. Aku tahu. Ya Google, iya silakan. Tunggu ya. Silakan cari ayatnya. Ya, Mas juga cari. Iya, udah.
Yesus dihukum mati. Ye. Oke. Itu buka di Yohanes 19. Kita baca di bagian situ ya. Dan siapa coba? Di mana Kayapas di situ? Udah. Dari Yesus dari Yohanes 18 ayat 28 tentang Yesus Enggak, di hadapan saya nggak nanya itu, Dek. Aku tanya yang menaruh mahkota berduri dan tulisan Indri di atas kepala Yesus itu siapa? Di mana itu Kayapas? Itu Pontius Pilatus. Yohanes 19 ayat kedua dibaca. Yohanes Itu berapa? loh, nggak jauh dulu. Kalau saya bisa menjelaskan. Nah, sekarang Anda jelaskan deh kepada saya. Yohanes Ya. berapa yang Mas bilang? Biar aku buka dulu. Enggak, Anda jelaskan terlebih dahulu di mana bukti kalau si Kayapas lah yang menaruh mahkota berduri. Kalau menurut Bible yang menaruh mahkota berduri itu pemerintahan Pontius Pilatus, prajurit yang menganyam itu. Jeder. Loh, Ini Pilatus saja menanyakan begini. Ini yang Loh. firmannya dikatakan di sini, ya. nggak percaya dia. Loh. Ya, jangan berantem sama anak kecil, nggak boleh lo, malu nanti. Giliran. Ya kan, nggak boleh berdebat sama anak kecil, nanti dibilang kita yang PA. Kan? Coba Jadi dengerin. jawab jujur dulu deh, jawab jujur dulu deh ya. Yang menaruh mahkota berduri di atas kepala Yesus itu Kayapas atau pemerintahan Pontius Pilatus dengan segala perangkat pemerintahannya. Dengerin, ya. Aku nggak tahu siapa yang meletak, yang aku Tadi katanya Kayapas, buka Yohanes 19 ayat kedua, buka Yohanes 19 ayat 1 sampai 2 dibuka. Itu Pilatus yang naro. Aduh. Ya, aku pun memang mau buka ayat itu, ya. Coba. Sesudah mengatakan dengerin. Sebelum ayat ini Kok sebelum ade ini loh ayatnya. Kok itu Yohanes 19 ayat ke 1 dibaca. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengesah dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ini Pilatus dudul. Aduh, sorry, anak kecil. Mohon maaf. Gak tega aku baca. Pilatus bukan Kayapas. Nggak apa-apa. Dengerin. Nah, ini dari ayat sebelumnya, jangan lompatin ya. Di sini dibacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, dengerin. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kunya itu kunya Yesus ya. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ya, apakah kebenaran itu? Karena dia tidak mendapatkan kesalahan dari Yesus, makanya dibilang, karena kau menganggap aku raja, karena kau menganggap dirimu raja, makanya apa dikatakan di sini? Ya, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi. Lagi, dengerin kata laginya. Lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Loh, saya nggak nanya itu. Saya nanya mahkota duri itu diletakkan oleh siapa? Adek bilang yang meletakkan Kayapas. Ternyata Yohanes 19 ayat 1 ayat 2 yang meletakkan itu adalah prajurit atas perintah Pilatus. Pilatus memberitakan, Ya ampun. Nih. Dibaca ayatnya, dibaca ya. Coba Adek. Coba Adek dibaca. Coba dibaca. prajurit. Enggak, ini nih, ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu.
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Arti menyesah Nah. tahu nggak apa? Loh, malah menyesah. Apa yang merintahkan siapa di sini? Yang merintahkan siapa? Nggak ada yang Yang memerintahkan itu Lalu Pilatus, prajurit itu. Prajurit itu di mana-mana tidak akan melakukan sesuatu kecuali ada komando. Pilatus itu gubernur pada saat itu yang mengomando prajurit-prajurit itu menganyam dan menaruh mahkota berduri. Kenapa? Karena Yesus memberontak pemerintah yang sah, berbuat makar. Lukas 19:27 gitu, Dek. Mana nggak bisa dia membuat Loh. makar? Coba. Tadi Adek mengatakan apa? Tadi Adek mengatakan kalau yang memerintahkan itu kayak apa? Saya itu bisa membuktikannya. Yohanes 19 ayat 1 sampai 2. Ya, tunggu dulu, bentar. Ya, bentar. Ya. Tadi Mas bilang, ya kan, atas perintah Pontius Pilatus. Ya kan? Ya, Kayapas mana? Kayapas dulu mana? Tadi kata Adik Kayapas itu atas perintah Kayapas. Di mana ayatnya? Tadi kan Adik sudah ngomong sama saya, Mas cari ayatnya bahwa Pilatus yang memerintahkan. Saya cari ayatnya kalau Kayapas yang memerintahkan. Di mana Kayapas memerintahkan prajurit Romawi menerapkan mahkota berduri di kepala Yesus? Di mana? Tadi kan Ade bilang, Mas cari ayatnya, saya cari ayatnya. Mas cari di mana Pontius, di mana Pilatus yang memerintahkan prajurit. Nah, saya juga akan cari di mana Kayapas. Nah, coba cari di mana Kayapas memerintahkan prajurit Romawi untuk meletakkan mahkota berduri di atas kepala Yesus. Di mana Kayapas menyuruh? Mana ada Kayapas mempunyai kewenangan untuk memerintah prajurit Romawi, Dek? Iya. Tapi dia menggiring. Yang memerintah prajurit Romawi itu hanya pemerintah. Yang memerintah prajurit Romawi itu hanya pemerintah pada saat itu, yaitu Pilatus, bukan Kayapas. Kayapas itu imam, bukan pemerintah. Iya, tapi pertanyaan aku, Pilatus yang menangkap Yesus. Balik lagi kemana-mana nih, muter-muter nih. Udah mulai dari kata damai. Muter-muter loh. Gini loh Mas, yang muter-muter tuh sebenarnya Mas, dari kata peace itu Islam. Ya, dari mana peace itu Islam, sementara Coba. kemunculan tak dari mana? Coba. Tadi kita balik lagi. Pilatus. Balik lagi ya. Ya. Nah, Islam di abad keberapa muncul? oke. Islam di abad keberapa muncul? Kok bisa peace itu dikatakan Islam sementara ayat itu keluar sebelum ada Islam? Coba dibaca ini. Coba dibaca ini. Islam is peace. Nah, itu jelas. Islam adalah damai dalam bahasa Inggris artinya. Gimana sih? Ya, Islam itu artinya damai karena Nah, udah tahu. Mau bikin nama apa di karena Islam agama itu yang bahasa banyak. Arab, dalam bahasa Inggrisnya peace. Itu Islam. Sayangku, oh cinta. Sayang, enak aja lo, bocil nih. Enggak apa-apa lah, mana tahu. Aku agak suka yang tua-tua sedikit biar agak Anjay. Enggak, itu ya dikeluarkan di tahun kapan ayat itu, terus Islam di ayat keberapa tiba-tiba dibilang, oh ya udah Islam, karena Islam itu artinya peace, kita buat aja agamanya Islam biar nanti setiap firman yang di Alkitab itu ada kata Islamnya, soalnya ada peace-nya gitu deh. Bocil. Udah deh, tidur aja deh. Aku juga aku ada panggilan nih. Udah tidur aja deh ya. Nanti besok-besok lah. Besok-besok. Pesan aku cuma satu. Ini anak SMA loh yang ngasih pesan. Ya, jangan memaksakan segala sesuatu yang nggak pas. Ya, Kristus itu adalah kami yang mengikutin. Paulus itu yang mengajarkan tentang Kristus itu sendiri. Enggak. Kristen. Adek, sabar deh.
Paulus itu Bapak Yahweh. Belum tahu? Matius 23 ayat 9 dibaca. Coba ini sebagai tema terakhir. Matius 23 ayat 9. Paulus itu Yahweh. Paulus itu Yahweh. Paulus Iya. muncul di takhta. Coba dibuka Matius 23 ayat 9. Paulus itu Yahweh. Oke, kita buka aja. Di mana ada kata Paulusnya Yahweh? Mana? Ya, coba baca ya? Matius 23 ayat 9, dibaca perikopnya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Coba baca perikopnya. Perikop di atasnya itu ada perikop. Dibaca perikopnya apa? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun bapak di bumi ini, hanya satu bapakmu yang di sorga. Orang Farisi, ahli Taurat, orang ahli Taurat dan orang Farisi mana yang dikecam oleh Yesus yang dia mengaku sebagai bapa? Siapa? Orang Farisi mana yang dikecam oleh Yesus karena dia mengaku sebagai bapa? Siapa? Macet. Nggak tahu aku. Bukan macet, aku nggak tahu. Nggak tahu ya, baik. Saya ulangi ya dek ya. Matius 23 ayat 9, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Dikecam Terus apa? karena ada orang Farisi yang mengaku sebagai bapak. Makanya Yesus mengatakan jangan sebut siapapun bapak di bumi ini, hanya satu bapakmu yang di sorga. iya, terus masalahnya apa? Paulus orang Farisi bukan? Paulus orang Farisi, kenapa rupanya? Oke, Paulus orang Farisi. Paulus pernah mengaku sebagai bapak atau tidak? Nggak tahu aku, di mana firmannya? 1 Korintus 4:15, Paulus mengaku sebagai bapak, makanya dikecam oleh Yesus. Baca 1 Korintus Korintus berapa? 1 Korintus 4, 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4. 15. Paulus mengaku bapak atau tidak di situ? Coba baca yang kencang. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. 1 Korintus 4 ayat ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Bapaknya itu bapak apa? Bapak huruf kecil. Terus Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak di sini ini bapaknya itu maksudnya dalam arti kata bapak apa? Bapaknya itu huruf B-nya kecil. Coba baca Matius 23 ayat 9. Bapak di situ bapak kecil atau bapak besar? Baca Matius 23:9. Bapaknya Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun bapak di bumi. Bapaknya ini kecil apa besar? Kecil di situ. Coba lihat. Matius berapa? Matius berapa? Matius 23:9, jangan menyebut siapapun bapak. Nah, bapak di sini tulisannya kecil atau besar? Matius berapa? 23? Ayat 9. Nah, dengerin ya, makanya. Ya. Lihat, bukan dengerin, lihat. Tadi kan sudah dibaca, lihat. Jangan menyebut siapapun bapak di bumi. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun bapak di bumi itu tulisannya kecil atau besar? Iya. Kecil apa besar? Karena Enggak, kecil apa besar? kecil. Dengar. Kecil. Bapak di bumi. Bapak di bumi itu adalah orang tua maksudnya. Habis Iya. itu karena hanya satu bapamu. Bapamu itu adalah yang di sorga. Bapak itu adalah merujuk ke Tuhan. Jadi bapamu Iya. yang ada di bumi ini Ya, jangan itu menyebut. adalah Allah di sorga. Nah, berarti Paulus adalah Allah di sorga. Karena hanya Paulus lah, sabar deh. Karena hanya Paulus lah yang mengaku sebagai Bapa di bumi. Sedangkan Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun Bapa di bumi. Hanya satu Bapakmu yang di sorga. Terus ada bilang, Mas Nandar, bapaknya tulisan kecil apa besar? Kecil. Coba lihat Matius 23:9, kecil. Coba baca 1 Korintus 4:15, bapaknya tulisan kecil atau besar? Kecil. Ternyata Paulus lah yang dikecam oleh Yesus. Gimana dek rasanya? Enak kan? Kalau memang kayak gitu,
perhatiannya Mas Nandar begitu. Abraham itu dikatakan bapak segala bangsa. Siapa di mana? Coba di mana? Bapak segala bangsa di mana tulisannya? Nah, oke, kita buka Coba, dulu ya. boleh. Kena kan? Ayo, coba kena lagi nanti. Pakai ayat ini kena lagi, dilihat teman-teman. Kena lagi ya. Itu efeknya jangan kayak gitu deh. Aduh, efeknya kacamatanya ya ampun. Ya nggak apa-apa, buka aja di Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Coba siapa di situ coba? Nah, dengerin Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Iya dibaca. Maka jangan bilang belajar dulu deh. Ini anak SMA loh. Iya anak SMA. Aduh belum kuliah aja sudah sombongin, tak ampun. Baru SMA aja, ini anak SMA. Apalagi kalau sudah profesor. Baru SMA aja sudah, ini saya SMA. Belum nanti kuliah. Ini anakku kuliah. Ini aku sarjana. Saya aja S2 nggak sombong. Saya S2 ini. Saya ini ngajarin anak TK ini sebetulnya. Coba dibaca. Iya, tapi kok S2-nya ngajarin sesat? S2 ngajarin sesat, mana ada saya ngajarin sesat. Coba dibaca. Oke, buka ya Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, baik. Yang mengangkat Abraham sebagai bapa itu adalah Tuhan sendiri atau Abraham yang ngaku-ngaku dia adalah bapa segala bangsa? Ya Tuhan. Tuhan. Sekarang saya tanya, Paulus mengaku bapa atas perintah dirinya sendiri, atas perkataannya sendiri, atau atas pengakuan Tuhan? Gak tahu aku. Oh, nggak tahu, baca lagi 1 Korintus 4 ayat ke-15. Dia ngaku sendiri. Beda kalau Abraham. Kalau Abraham itu Tuhan yang memberikan predikat. Kalau Paulus dia yang ngaku sendiri. Nah, jadi kalau memang kayak itu, berarti perkataannya Yesus apa? Ya, kalau Abraham, umat Islam juga mengakui kalau Abraham itu bapak segala bangsa. Ketika doa sore, amsaina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Umat Islam juga mengaku kalau Ibrahim itu adalah bapak segala bangsa. Masalahnya Ibrahim predikat bapak sebagai segala bangsa itu adalah predikat dari Tuhan, bukan predikat dia ngaku sendiri. Abraham mengaku aku adalah bapak segala bangsa. Enggak. Kalau Paulus mengaku sebagai bapak, bukan statementnya Tuhan, bukan pernyataannya Tuhan, bukan legitimasi dari Tuhan. Dia ngaku sendiri, ngaku pernyataan sendiri. Pertanyaannya, masalahnya di mana sih dengan Paulus? Aduh, macet. Baik, saya ulas sedikit aja, saya ulas. Nanti ada bobo ya, tidur ya. Sekolah yang betul. Matius 23. Matius, ini dengar. Tadi nanya masalahnya di mana? Mau saya jelasin. Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun bapak di bumi ini, kata Yesus. Hanya Bapaklah yang di sorga yang menjadi bapakmu. Ternyata si Paulus menyangkal menjadi antikristus. Si Paulus yang mengaku sebagai bapak di bumi. Mas, udah kita buka lagi ya 1 Korintus 4 ayat 5 tadi ya. 15 ayat 15. Ayat 15. Itu makanya dipahamin dulu bahasanya. Kok aku yang kau ajarin, gua ini lagi ngajarin lu, Dek. Aduh, Dek. Jangan ya, Dek ya. Jangan, Dek ya. Pintar. Makanya aku tetap Kristen, makanya aku pintar. Nah, pintar ya. Islam. Tadi ayatnya mana? 1 Korintus 4 ayat 15. Oke, coba dibaca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dengar ya, pendidik, bahasa bawahnya pendidik,
Dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena tidak mempunyai banyak bapa katanya ya.